karena sehat juga. Semoga kita juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam hari ini beliau akan menyampaikan materi kajian terkait dengan fikih sunnah. Untuk mengawali kajian kita malam ini agar mendapatkan ridho dan berkah dari Allah, dan semoga pula ilmu yang nanti akan disampaikan oleh beliau akan bermanfaat buat kita semua. Kita awali kajian kita malam ini dengan mengucapkan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, kepada Rasul. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jawab salamnya masih belum konsen, Pak, karena masih bunyi pratek-pratek. Saya baru kali ini mendengar di masjid petak-petek. Ini ada pembantaian luar biasa. Ini karena karena banyak nyamuk ya, Pak ya. Kalau disempret kagak bagus bau ya, Pak ya. Ya udah Pak, pakai itu aja bener mana. Cuma ntar aja Pak, ntar atau sebelum pada datang gimana ya. Ya, salam yang kedua, rahmat dan berkah Allah kita minta agar diturunkan kepada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillahi, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan hamdalah. Ayo bareng-bareng ucapin hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bersama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat kepada beliau sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian berbahagia, sebelum Al-Faqir menyampaikan lanjutan materi daripada pembahasan fiqh sunnah pada bulan yang lalu, Al-Faqir mau tanya, sekarang ini bulannya bulan apa Bapak? Agustus. Oh, Agustus. Ya, berarti dalam konteks nasionalisme. Benar Pak ya? Iya benar. Dalam konteks keislaman maka dijawabnya adalah bulan Shafar. Agak ada bulan Safar, ada. Kalau ada yang ngomong bulan Safar berarti itu orang keturunan Jawa, benar ya Pak ya? Harusnya sih Safar Pak, harusnya. Kalau orang Jawa identik dengan Soekarno, Soeharto, semua, harusnya bukan Safar, tapi nyebutnya Shafar harusnya. Dan itu yang benar sesuai dengan milad, sesuai dengan kalender Hijriah, ya. Maka dari awalnya bulan Muharram, yang keduanya adalah berarti bulan Shafar. Ini sekarang kita berada di bulan Shafar, Pak. Ada satu tahayyul, satu keyakinan yang salah di bulan Shafar.
Ini bukan di kita bukan Pak, bukan. Di kita mah insya Allah keyakinannya pada benar semuanya, amin Pak. Ini keyakinan yang salah ini bukan di sini Pak, tapi di sono Pak, sono di provinsi Jawa Barat Pak. Di kabupaten namanya Kabupaten Bekasi. Di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Kota Pak. Ada keyakinan yang salah Pak di masyarakat kita tentang bulan Safar. Apa? Ternyata kata mereka bulan Safar adalah bulan yang kesialan, bulannya penyakit, bulannya yang kagak enak kalau kita berada di bulan Safar, katanya Pak. Dan itu terjadi bukan hanya di masyarakat kita, bahkan masyarakat ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah di Mekah Pak ketika itu. Maka orang Arab mengatakan bulan Safar itu karena di bulan Safar itu ada penyakit yang di bawah perut katanya Pak. Makanya banyak orang yang mati mendadak tuh Pak misalnya. Ada nggak Pak orang yang mati yang kagak mendadak Pak? Ada nggak Pak? Oh Bapak mati ada yang di planning apa nggak Pak? Ada nggak? Ada Pak Haji. Ini kita dalam rangka mempersiapkan mati yang di planning Pak di masjid itu Pak. Benar nggak Pak? Sekarang saya mau tanya, Bapak kalau mati pengen di tempat yang baik apa di tempat yang buruk Pak? Kalau di masjid tempat baik apa buruk Pak? Kalau di depan pasar induk itu belok sebelah kanan itu baik apa buruk Pak? Apa tenda biru? Kok tahu semua? Astagfirullahaladzim. Kirain Bapak nggak tahu. Ternyata orang Tambun tahu juga. Kirain Cibitung doang. Sering hafal. Ya kalau dakwah di sono nggak apa-apa Pak. Kalau dakwah nggak apa-apa. Karena banyak orang yang berdakwah di masjid. Ribuan orang, jutaan orang yang berdakwah di masjid. Tapi segelintir orang yang berdakwah di tempat maksiat. Betul Pak? Ini saya kadang-kadang ketemu Pak. Ada orang pengen dakwahnya aman-aman aja. Kali-kali apa mau? Ke tenda biru mau datangin tenda biru. Assalamualaikum. Ya Pak ya? Berani nggak? Ada ibu-ibu pakai baju you can see. You can see, ngerti Pak you can see Pak? You, kamu, can artinya bisa, see artinya lihat, kamu bisa lihat saya seluruhnya. Itu namanya you can see Pak. Makanya ibu-ibu ada di situ diucapin salam sama Ustaz. Assalamualaikum Ibu, pakai jilbab dong. Kalau pakai jilbab dosa Ibu. Kira-kira Bapak berani nggak ngomong begitu Pak tempat ibu Pak? Berani nggak Pak? Berani. Orang yakin. Sebelum ketemu sama dia aja begitu pada merinding. Astagfirullahaladzim. Iman gua kuat sih, tapi imin gua. Pak, ngeri Pak. Nah, bulan Safar kata orang sono jahiliyah dulu bulan kesialan. Ada satu hadis Rasul Pak sebelum saya ngebahas fikihnya. Ada hadis Rasul yang ini menjawab argumentasi atau apa namanya? Anggapan bahwa bulan Safar itu atau ada satu bulan itu yang sial. Itu nggak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslimnya pada sanad yang disampaikan oleh Abu Hurairah annahu qala la adwa wala hammah wala safar. Kata Rasulullah SAW, masyarakat yang hari ini kamu yakin bulan Safar katanya bulan kesialan. Masyarakat, wahai umatku kata Rasulullah SAW, kalau kau hari ini masih meyakini ada bulan, ada waktu yang sial, yang kau takut daripada bulan tersebut mendapatkan kesialan, ketahuilah oleh engkau wahai umatku, tidak ada yang namanya kesialan dengan menimpanya daripada penyakit-penyakit dengan begitu saja. Nggak ada kata Rasulullah SAW. Kalaupun itu menimpa penyakit, itu karena takdir Allah, bukan karena penyakitnya yang mewabah kayak gimana, bukan. Tapi takdir Allah yang menentukan itu terjadi. Yang kedua kata Rasulullah SAW, kalau kau takut ada hantu,
tabrakan. Wah, kira-kira Bapak berani nggak Pak mandiin orang yang matinya tabrakan? Berani nggak Pak? Oi, jawab ini. Yakin nggak berani? Orang, oh dia matinya penasaran itu. Mana? Kata Rasulullah, wala hammah, kagak ada Pak yang Allah penasaran, kagak ada. Itu yang namanya si kuntilanak, kagak ada. Itu yang namanya pocong Pak, kagak ada. Apa yang namanya pocong mumun, kagak ada tuh Pak, pocong mumun. Tahu nggak Bapak pocong mumun Pak? Wah kagak nonton dia main. Pocong mumun itu Pak, sutradaranya Mandra Pak dia. Dia pemeran Mandra itu sebagai penggali kubur. Pocongnya si kuburannya si mumun Pak yang meninggal dunia. Tuh Pak, baik-baik Pak, Bapak nonton langsung kagak bisa tidur Pak. Tapi yakinlah orang-orang ar-rahmah insya Allah Pak, imannya tebel. Sholat tahajud juga kagak pernah takut. Tiap malam bangun malam terus ya Pak ya. Bangun apa kagak Pak? Bangun, ngapain? Jamaah sekalian berbahagia. Lalu kata Rasulullah SAW, wala safar, tidak ada bulan kesialan. Sialan itu maksudnya bulannya kosong, susah nyari rezeki Pak. Kata orang, kalau susah bulan nyari rezeki, duit kita nyari duitnya susah banget Pak. Benar apa benar Pak? Ada kadang-kadang satu bulan di mana kita cari rezekinya, cari duitnya gampang banget ada. Tapi pas bulan Safar kayaknya seret nih rezeki. Nah hal-hal yang kayak gitu kata Rasulullah kagak boleh diyakini. Mudah-mudahan di bulan Safar kita bisa menjaga akidah sebagaimana akidahnya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Banyak Pak keterangan tentang itu. Cuma saya ingin menguatkan bahwa bulan Safar kita harus jaga akidah. Banyak hadis-hadisnya, banyak ayat-ayatnya ya. Saya nggak bacakan itu karena memang kita membahas tentang fikih, tapi saya menyampaikan ini saya rasa penting Pak, karena banyak orang yang meyakini hal-hal seperti itu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjut kepada pembahasan fikihnya. Pada bulan yang lalu kita menyampaikan terakhir tentang bagaimana cara kita mengqashar sholat. Nah sekarang ini kita akan membahas dan akan menjawab pertanyaan yang mungkin ada pada diri Bapak. Bagaimana ketika kita melaksanakan safar, apakah kita masih melaksanakan sholat sunnah ataukah tidak? Kan gitu Pak. Bapak safar nih, musafir, jadi musafir. Ketika jadi musafir kan ada keringanan, namanya rukhsah. Ada apa namanya Pak? Rukhsah. Nah rukhsah itu boleh mengqashar, boleh menjamak. Dua-duanya boleh, satu aja dipilih juga boleh, silahkan. Nah ketika kita melaksanakan musafir, apakah kita masih melaksanakan sholat sunnah yang mengiringi daripada sholat fardu tersebut ataukah tidak? Ini jawaban ini harus kita jawab dengan argumentasi dalil-dalil yang ada disampaikan oleh para ulama. Ada yang bilang, enggak Ustaz, kagak ada itu sholat sunnah ketika musafir. Nyatanya ada orang yang sholat sunnah sambil musafir. Ada nggak Pak? Ada. Berarti Ustaz ada dong orang yang melaksanakan sunnah ketika musafir. Tapi saya lihat orang yang ketika musafir kagak ada yang melaksanakan sholat sunnah. Ya memang ada. Itu kenyataannya. Berarti yang benar yang mana Ustaz? Kan begitu Pak pertanyaannya. Kita jawab sekarang Pak nih pertanyaannya. Sholatut tatawwu'i fis safari. Sholat sunnah yang dilakukan ketika musafir. Ini mayoritas ulama Pak mengatakan begini nih, mayoritas ulama. Dhahabul jumhur minal ulama ila adami karahatin an-nafl. Mayoritas ulama berpendapat bahwa melaksanakan sholat sunnah ketika musafir tidak makruh. Tidak makruh. Berarti kalau tidak makruh boleh apa kagak Pak? Ini mayoritas ulama. Liman yuqassir
bagi orang yang mengqashar salatnya di dalam keadaan musafir, la farqa baina sunanir ratibah wa ghairiha. Tidak ada perbedaan sunnah-sunnah yang rawatib atau sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi mayoritas ulama boleh Pak, walaupun kita dalam keadaan musafir, kita mengqashar dan menjamak salat, tapi kita boleh melaksanakan salat sunnah rawatib atau yang lainnya. Oleh itu jumhur ulama. Lalu bagaimana Ustaz pendapatnya ulama-ulama besar yang lainnya? Ada satu hadis Rasulullah SAW dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktasala fi baiti Ummi Hani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi di rumahnya Ummi Hani pada hari Fathu Makkah. Pada hari apa Pak? Fathu Makkah. Fathu Makkah itu hari pembebasannya kota Makkah daripada kesyirikan. Ketika Rasulullah SAW punya kekuatan di Madinah, beliau menyusun kekuatan, lalu setelah kuat, beliau ingin membebaskan kota Makkah, dan hari itu Nabi diberitakan beliau mandi di rumah perempuan yang bernama Ummu Hani, wa shalla 8 raka'atin, dan beliau melaksanakan sholat 8 rakaat. Berapa Pak? 8 rakaat. Berarti kalau 8 rakaat itu Pak, sholatnya sholat apa Pak? Sholat apa Pak? Sholat sunnah. Wa an ibni Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zuhri. Dan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia yusabbihu itu maksudnya adalah yusolli Pak. Saya ulangi Pak. Yusabbihu maksudnya adalah yusolli, maksudnya bukan bertasbih, tapi maksudnya sembahyang. Dia sholat. Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Umar, beliau melaksanakan sholat johor. Sholat johornya di mana? Rahilah, di kendaraannya. Kemana kendaraannya mengarah, kesitulah arah kiblatnya yang diikutinya. Jadi Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat zuhurnya di kendaraan. Berarti boleh nggak sholat di kendaraan? Dengan hadis ini dinyatakan boleh. Jadi sholat di pesawat boleh apa enggak Pak? Sholat di mobil boleh apa enggak Pak? Zaman Nabi nggak ada mobil Ustadz, bid'ah itu katanya. Buset. Zaman Nabi kan. Rahilah itu tunggangan Pak. Jadi tunggangan, dia sedang mengendarai tunggangannya. Berarti kalau misalkan sedang mengendarai tunggangannya, kalau zaman dulu ada onta, ada kuda, zaman sekarang ada motor, ada mobil, kira-kira sama enggak Pak? Sama enggak Pak? Sama. Apa? Oh iya, motor nabrak Pak ente. Maksudnya ente bukannya mengendarai Pak, ditunggang, dibonceng. Ya tapi orang rajin banget Pak, zaman sekarang sholat pakai kendaraan. Masjid masih kosong, Ar-Rahmah aja masjidnya masih kosong luarnya. Iya Pak ya? Itu kalau seandainya Pak, seandainya. Misalkan kita dalam keadaan musafir dan itu tidak mampu untuk berhenti, seperti kereta, seperti pesawat, seperti numpang mobil, numpang Pak, numpang. Beda numpang Pak, mobil sendiri. Kalau mobil sendiri kita bisa, woi berhenti, kita masuk berhenti sholat. Kalau numpang kira-kira enak apa enggak Pak? Agak enak. Jadi sesuatu yang menyusahkan bagi kita, agama memberikan caranya. Silahkan kamu melaksanakan sholat, silahkan.
Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia. Lalu ada pendapat waqala al-Hasanu, dan Hasan berkata kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusafiruna, mereka bermusafir, dan kemudian mereka juga melaksanakan sholat sunnah. Kata Hasan, sahabat Nabi itu mereka musafir tapi juga melaksanakan sholat sunnah kok. Qoblal maktubah wa ba'dah, sebelumnya dan sesudahnya, maksudnya qobliyah dan ba'diyah. Sahabat Nabi melaksanakan itu kok, padahal musafir. Itu kata Yaman. Jadi ini apa ya? Jadi ya nanti ada pendapat yang berbeda pada nanti ya. Wa yara Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ngomong lagi Pak, dia menyampaikan annahu la yusra' tatawwu' ma'al fariidah la qablaha wa la ba'daha illa min jawfil lail. Ini kata Ibnu Umar Pak. Kalau tadi Ahmad tuh Pak, ya, Hasan, Imam Hasan mengatakan sholat sunnah ada ketika musafir. Tapi kata Ibnu Umar Pak dan lainnya mengatakan tidak disyariatkan sholat sunnah Pak, bersama sholat fardu, baik qobliyahnya ataupun ba'diyahnya ketika musafir, illa min jawfil laili, kecuali sholat tahajud Pak. Tuh. Jadi Bapak pilih yang mana nih Pak? Pendapatnya Hasan atau pendapatnya Ibnu Umar Pak? Hasannya. Wara'a qauman yusabbihuna ba'da sholati, lalu melihat suatu kaum ada juga mereka yang melaksanakan sholat setelah sholat fardu. Jadi ada yang ba'diyahnya saja tapi qobliyahnya kagak. Faqala law kuntu musabbihan la atmamtu sholati yabna akhi sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah ta'ala wa sahibtu Abu Bakar falam yazid ala rak'atain wa dzakara Umar wa Uthman wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini lanjutannya pendapat yang mengatakan kagak ada sholat sunnah ketika musafir. Apa katanya? Seandainya melaksanakan sholat sunnah, maka sungguh aku akan sempurnakan sholatku yang fardu itu. Jadi kata Ibnu Umar ini Pak, lah kalau sholat sunnah Pak dikerjakan, lah mendingan sholat fardu full Pak, kagak 2 rakaat tapi tamam 4 rakaat. Ngapain kita sholatnya dikosor di jamak tapi kita melaksanakan sholat sunnah? Ngapain? Nih, kalau ente pengen tahu, kata Ibnu Umar Pak, kalau ente pengen tahu, saya itu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibtu Rasulullah, saya ngiringin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak, kata Ibnu Umar, ngiringin saya. Falam yazid ala rak'atain, dia tidak pernah menambah sholatnya kecuali 2 rakaat. Yang 4 rakaat dikosor jadi berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Hatta qabadahullah atau hatta qabidahullah, sampai Allah mewafatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuh Pak. Jadi ada yang mengatakan Rasul tuh nggak pernah sholat sunnah ketika musafir Pak. Rasul itu ketika musafir sholatnya hanya 2 rakaat dan kagak pernah ditambah-tambah, kagak tambah-tambahin sampai Allah mewafatkan beliau. Wahai saudaraku, lalu diperkuat lagi Pak ucapan daripada Ibnu Umar. Bukan hanya aku menemani Rasul, bahkan sahabat-sahabat utama dari Rasulullah SAW juga aku temani. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar juga sama. Beliau melaksanakan sholat 2 rakaat ketika musafir. Dan bahkan Umar, Utsman juga sama. Walam yazid, tidak menambahkan sholatnya, rakaatnya kecuali 2 rakaat. Lalu kemudian beliau menambahkan kalimatnya dengan ayat Allah pada surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-21-nya. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata beliau, sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi kita semuanya. Jadi Rasul 2 rakaat, Abu Bakar, Umar, Utsman itu juga 2 rakaat. Ngapain kita tambah-tambahin sholat-sholat sunnah? Itu pendapatnya daripada Ibnu Umar. Ayo Bapak pilih yang mana Pak? Hasan ya? Ya Hasan. Terserah Pak. Tapi ini ada ulama yang moderat nih Pak. Wa jama'a Ibnu Qudamah, dan mengkompromikan, ya, dan dia mengkompromikan 2 pendapat yang seakan ini bertabrakan, tapi ada benang merahnya Ustaz. Ya, ada benang merahnya. Apa benang merahnya? Kata Ibnu Qudamah, Pak, baina ma dzakarahu al-Hasan wa baina ma dzakarahu Ibnu Umar. Apa yang telah disampaikan oleh Hasan dan apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Umar. Ada benang merahnya, bi anna haditsal Hasani, sesungguhnya hadis yang disampaikan oleh Hasan yadullu ala annahu la ba'tsa bi fi'liha. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah, sungguh hadis yang disampaikan oleh Hasan itu menunjukkan atas bahwa sesungguhnya tidak masalah melaksanakan sholat sunnah ketika musafir. Tidak masalah Pak, la ba'sa, gak masalah. Yang mau kerjain, yang kagak mau tinggalin. Kan begitu. Nah, agama mah gampang Pak, ngapain sih pusing? Kita pada nyalahin, nah ente kagak sholat sunnah musafir, ada hadis saya tahu. Yang bilang ada hadisnya, gue juga punya hadisnya. Jadi ada titik temunya Pak, ada benang merahnya bahwa hadis yang disampaikan oleh Hasan adalah hadis yang menunjukkan bahwa tidak ngapa-ngapa melaksanakan sholat sunnah ketika musafir. Silakan, kalau mau, kalau kagak ribet, mangga. Benar Pak? Silahkan. Mohon Pak, Ustaz, jangan kalau musafir Ustaz, kagak musafir kayak gue malas banget sholat sunnah. Ada yang malas Pak sholat sunnah? Malas gak Pak? Qobliyah malas, badiah apa lagi Ustaz? Qobliyah gue belum datang, masih di jalanan, gitu ya. Badiah gue pengen pulang cepetan nyampe rumah. Ada yang begitu Pak? Ada Pak? Sholat tahajud, rajin atau kagak? Malas juga Ustaz. Emang apa? Habisnya semalam kerja bakti Ustaz, capek banget saya. Kok kerja bakti malam-malam? Masa Ustaz kagak tahu? Kan begitu. Nah, ini Pak yang membuat kita malas. Maka Rasulullah SAW itu ketika kemudian mau menjelang tidur, tidurnya itu dengan niatnya nanti akan bangun Pak. Kalau Bapak mau tidur, niatnya mau bangun tahajud, apa kagak Pak saya tanya? Woi, niat sih niat Ustaz, alarm saya pasang Ustaz. Mau tidur jam 10, alarm saya pasang Ustaz. HP di dekat saya. Niatnya bangun jam 2 Ustaz. Nah,
Tidurlah saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bangunkan saya jam 2. Jam 2 itu alarm bunyi Ustaz. Saya pegang handphone, saya lihat oh jam 2. Terus saya matiin lagi Ustaz. Ada yang begitu Pak? Itu berarti Bapak banyak setannya apa banyak malaikatnya Pak? Nih Pak, ada satu hadis Pak. Ini bukan di dalam kitab Fiqh Sunnah bukan. Dalam kitab Bulughul Maram yang digarap oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip satu hadis Rasulullah SAW. Ternyata ketika kita tidur, setan itu menduduki 2 organ tubuh kita. Setan itu ketika kita tidur Pak, menduduki 2 organ tubuh kita. Yang pertama yang diduduki oleh setan adalah hidung kita. Memegang hidung semua namanya, tapi hidung kita itu ketika kita tidur Pak, didudukin sama setan. Yang kedua, kuping kita. Kuping kita itu bukan hanya didudukin, tetapi ya bulu fil uduni, dia kencing di kuping kita. Coba tuh. Makanya saya mau tanya sekarang, kuping kita wangi apa bau Pak? Itu berarti kencingnya sama Bapak. Tuh Pak, itu ada hadis yang begitu. Makanya Bapak sunnahnya ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nyingsring salatan, nyingsring 3 kali Pak. Udah dipraktekin apa belum Pak begitu Pak? Orang tahu Ustaz gua hadisnya. Saya kasih tahu itu Pak ada hadisnya. Maka sunnah bangun tidur selain daripada gosok gigi, maka sebelumnya adalah menyingsring 3 kali. Banyak Pak sunnah-sunnah Rasul. Makanya itu ada satu kitab itu Pak, kehidupan Rasul dari pagi sampai pagi lagi, dari malam sampai malam lagi. Ya Ustaz, kita menjauh atau Ustaz dari kehidupan Rasul susah. Ente mah gampangnya kawin doang, kawin. Kenapa kawin lagi? Sunnah Rasul. Masya Allah. Sholat tahajudnya kagak, sedekahnya kagak ya. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu Pak, nah saya lanjut nih Pak ya. Wa haditsu Ibni Umar, dan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar yadullu ala annahu la ba'sa bitarkiha, maka katanya bahwa hadis Ibnu Umar itu menunjukkan bahwasanya tidak masalah meninggalkan sholat sunnah ketika musafir. Tuh, kata Ibnu Umar, nggak apa-apa ditinggalin ketika musafir. Orang sunnah ini Pak, kan begitu. Sunnah berarti apa Pak? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kagak apa-apa, kan begitu Pak. Ini mah ada orang kadang-kadang berantem gara-gara sunnah Pak, ada itu. Itu kaki nggak boleh panjang itu ke celana, akhirnya berantem Pak. Naikin dikit, neraka berantem gara-gara itu Pak. Padahal itu sunnah ya Pak ya, itu sunnah. Tetapi dia yang lebih penting sholatnya. Gara-gara celananya panjang, dia kagak sholat fardu Pak. Ada kayak begitu Pak. Salah kalau gitu Pak. Kalau dia belum tahu, sampaikan hadisnya. Kalau dia sudah tahu, ya sudah, urusan dia. Namanya juga sunnah. Tapi yang penting, yang fardu adalah sholatnya. Orang pakai celana pendek kagak sholat. Ada orang pakai celana panjangnya sampai nyensar, tapi dia sholat. Bagusan mana tuh orang Pak? Yang sholat apa yang kagak sholat Pak? Yang sholat. Kadang-kadang ribet Pak orang, gara-gara mentingin sunnah akhirnya berantem sama tetangga. Ada nggak yang begitu? Ada. Padahal mohon maaf Pak, nih Rasulullah sering menyampaikan begini Pak, sholatmu yang ratusan rakaat itu tidak akan ada artinya ketika kau marah benci sama tetanggamu, karena berarti kamu tidak mencintai saudaramu. Dan ingat Pak, mencintai saudaramu itu adalah sebagian bukti daripada keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kalau kita tunggang tonggeng 100 rakaat pas setiap malam, tapi kita berantem sama tetangga, nggak ada artinya. Makanya sekarang mudah-mudahan nih Pak, pulang dari masjid Bapak sapa semua orang yang ketemu di jalanan. Lah bener Pak. Assalamualaikum. Lah nggak kena assalamualaikum aja. Lah emang ada patokannya ngucapin salam sama yang kenal doang, ada nggak Pak? Nggak ada. Semuanya kita ucapin afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Di antara kalian semuanya yang ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini mah kadang ada sama Ustaz, ketemu sama Ustaz, titit lah, Ustaz titit. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum. Makanya itu kalau misalkan ada lagu enak tuh, assalamualaikum ya akhi ya ukhti, kan begitu enak ya Pak ya? Pak nggak ada Pak, titit. Assalamualaikum adanya Pak, masya Allah, udah habis ya? Oh iya. Orang kerasanya. Ya udah, cukup ya, udah. 2 menit lagi. Wahai. Ini sholat sunnah ketika musafir sudah jelas Pak benang merahnya. Boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Kalau Bapak yakini menurut pendapatnya daripada Hasan, silahkan. Menurut pendapatnya daripada Ibnu Umar juga silakan. Selanjutnya Pak, 1 poin lagi Pak, biar besok kita lanjut. 1 poin lagi apa? As-safaru yaumil jum'ah. Bermusafir pada hari Jumat. Kira-kira kan Bapak suka ngomong ini tuh, ntar berangkatnya habis Jumatan, kan gitu. Nggak enak tanggung Jumat. Apakah boleh kita ngomong begitu Pak? Apakah kagak boleh? Kebiasaan kita biasanya kalau mau berangkat hari Jumat tanggung, ntar aja habis Jumat baru kita jalan, kan gitu Pak ya? Ini Pak, la ba'sa bisafari, tidak masalah melaksanakan musafir pada hari Jumat. Malam tahduri sholatu, selama belum masuk waktu sholat Jumat. Jadi sebelum masuk waktu Jumat berangkat silahkan. Tapi kalau udah masuk Jumatan kagak boleh. Paham nih Pak? Ada nggak orang yang begitu Pak? Oh udah Jumatan, berangkat, nggak boleh nih. Malam tahdur, selama kagak atau belum datang sholat Jumat waktunya. Faqad sami'a Umaru rajulan. Lalu Umar mendengar seseorang ngomong. Ini Pak, Sayyidina Umar mendengar orang ngomong begini. Laula annal yawma yawmu jum'ah kharajtu, seandainya ini bukan hari Jumat, seandainya ini hari Minggu, hari Sabtu, hari Senin dan lain-lain, sungguh saya pengen pergi sekarang. Faqala Umar, lalu Umar marah Pak. Umar marah. Ukhruj fa idal jum'ata, kata Umar, pergi sono kamu, pergi. Sesungguhnya Jumat itu tidak menghalangimu an safarin, dari kamu berpergian. Tuh Pak, kata siapa tuh Pak? Kata Umar. Wasafara Abu Ubaidah yaumal jum'ah, dan berpergian Abu Ubaidah pada hari Jumat. Walam yantazir as-salata, tidak menunggu datangnya salat Jumat. Wa arada, dan menginginkan dia untuk melaksanakan salatnya nanti. Boleh Pak, nggak apa-apa, silahkan.
Jadi kalau misalkan kita mau berangkat musafir, berangkat aja. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, boleh Pak, nggak apa-apa. Bebas, silakan aja. Jangan nunggu waktu Jumat. Kalau musafir berarti gugur sholat Jumatnya. Dia wajibnya melaksanakan sholat zuhur. Karena apa? Kata beliau begini Pak, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam safara yaumal Jum'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada hari Jumat melaksanakan musafir. Dah habis waktunya ya. Mangga tafadhol di silakan. Masya Allah, terima kasih Ustaz kajian malam ini. Masih ada 2 menit sebelum kita masuk ke visa. Visa itu 19.05, masih ada 2 menit. Mungkin untuk melengkapi pengetahuan jemaah, silakan bertanya. Ustaz, ada satu lagi. Dengan Bapak. Baik. Langsung saja, mungkin bisa melalui. Ada Speaker ya, speaker. Silakan Bapak, mungkin suaranya bagus. Itu. Masuk. Udah masuk. Udah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam musafir dan diizin oleh Allah untuk sholat. Ada juga pendapat ulama bahwa sholat yang tertinggal selama ini bisa dibayar dengan qadha. Yang perlu saya tanyakan, apakah sholat yang tidak qadha itu boleh dimusafir? Ya, baik. Langsung saja. Ya, baik. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi pertanyaan ini saya ulang supaya semuanya tahu ya. Kan sholat itu ada keringanan namanya diqashar bagi orang yang musafir. Tapi bagi orang yang lalai sholatnya kan ada keterangan boleh diqadha. Gitu ya. Pertanyaannya adalah boleh enggak mengqashar sholat yang diqadha? Nah itu kan ini orang udah dikasih keringanan diqadha, minta ringan lagi nih banyak orang. Berarti ini orang udah benar pelit sama Allah. Kan begitu ya Pak ya? Gini Pak, kalau kita mengqadha sholat berarti kita melaksanakan secara tamam Pak, secara sempurna. Misalkan nih, Bapak sholat subuh, kan Bapak kesiangan. Saat Bapak melaksanakan sholat subuh bukan pada waktu sholat subuh, itu namanya qadha Pak. Ulangin Pak ya. Kalau Bapak sholat subuh bukan pada waktunya sholat subuh, itu namanya qadha. Tapi ingat Pak, lalainya tidak disengaja. Saya ulangin Pak, lalainya kagak disengaja. Tapi kalau sholat subuhnya setiap hari jam 6, jam 7 pagi itu disengaja, boleh nggak diqadha Pak sholatnya Pak? Nggak boleh. Kalau Bapak mah enggak. Biasanya orang sono Pak, orang mana ya? Orang Tambun Selatan. Tridaya lagi. Jadi nggak boleh. Tetap dia harus sempurna. Nggak boleh diqashar, nggak boleh. Di jamak gimana? Nggak boleh juga. Udah, makanya sholat jangan ditinggalin, jangan tinggalin. Nah kalau sholat subuh diqashar 1 rakaat, la ilaha illallah, ayah wae. Dan yang biasa ditinggalkan itu adalah sholat-sholat yang biasanya susah untuk bangun, subuh, ya nggak Pak? Kesiangan, yang lalai kan sering begitu. Lalu apalagi misalkan Isya ya, asar ya. Nah asar sebenarnya Pak waktunya itu enak sebenarnya Pak. Ketika pulang kantor jangan pulang dulu, sholat dulu baru pulang. Begitu enak, iya Pak ya. Jangan nungguin pengen sholat di rumah. Iya kalau jalannya lancar, kalau jalannya macet bagaimana Pak? Itu bikin masalah sendiri, itu masalahnya Pak. Makanya saya sarankan kalau Bapak pengen sholat di rumah gampang Pak, kendaraannya ganti, jangan pakai mobil tapi pakai pesawat helikopter Pak. Insya Allah gak macet Pak. Tuh ya gitu ya Pak ya, itu.
Siapa lagi? Bapak. Silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Kalau saya sami'na, Pak. Saya juga mendengar hal itu dari guru saya, dari kiai saya menyampaikan hal itu sama, Pak. Boleh apa yang dilakukan oleh ulama kita ikutin. Kenapa? Karena al-ulama'u waratsatul anbiya. Beliau melakukan itu tidak mungkin tidak ada dasarnya. Tetapi setahu saya memang itu dilakukan. Itu namanya tahrimul waqt, menghormati waktu sholatnya. Karena gini Pak, misalkan nih, kita ada waktu sholat di kendaraan. Kita kan susah Pak melaksanakan sholat secara sempurna. Maka ketika kita melaksanakan sholat secara sempurna bisa maka nanti pas udah sampai berhenti kita sholat lagi. Baru sholat kita dilaksanakan secara sempurna. Kemarin kita bulan yang lalu sudah menyampaikan tuh Pak, bulan-bulan sebelumnya. Kita sholat di kendaraan itu semampu kita Pak. Kalau misalkan di motor, ilok pakai sujud Pak. Lah emang coba lah Pak. Lah nggak bisa. Maka sholat itu, maka ini Pak saya bilang, sholat itu kan memang banyak rusuhnya Pak. Sholat banyak rusuhnya. Kata rukun fikih, sholat itu rukunnya berdiri Pak. Nggak boleh duduk, berdiri. Kalau kagak bisa, nah ini Pak, ada kaidah usul fikih. Di sana mengatakan, kalau tidak salah itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini dalam usul fikih Pak. Beliau di sana mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau ada kesulitan, maka di situ akan mendatangkan kemudahan. Sholat berdiri kagak bisa, sulit Pak, susah. Maka kemudian Bapak boleh sholatnya kagak berdiri, dalam keadaan duduk. Boleh duduk Ustadz, tapi kalau duduk saya kagak bisa juga, ini amben, pantat saya sakit, begitu. Oh, nggak bisa ente duduk, nggak bisa Ustadz, bagaimana? Tiduran Pak boleh. Ustadz, saya tiduran kagak bisa. Ya Allah, sakit banget seluruh badan saya, kayak ditusuk-tusuk sama pedang. Ustadz, kagak bisa. Ya sudah, ente sholatnya jangan pakai tiduran tegak, jangan, udah karena ente susah tenang, susah diam, udah ente sholatnya sesuai kemampuan ente dengan isyarat, boleh pakai mata, boleh pakai apa aja, silahkan. Om gini Ustadz, siap. Ustadz, saya kagak bisa sholat pakai isyarat, Ustadz. Ya udah, ente saya wuduin, ente saya mandiin, saya bedakin, saya kapanin, habis itu saya sholatin dah ente. Mau nggak? Tuh, ente pilih yang mana Pak sholat? Tuh. Makanya sholat itu banyak rusuhnya. Siapa bilang menyusahkan Islam? Kagak menyusahkan sama sekali Pak. Saya pernah ditanya, Ustaz, saya bisanya sholat cuma maghrib doang Ustaz. Isya, subuh, Johor, asar saya kagak pernah bisa sholat. Ya nggak apa-apa, sholat maghrib doang nggak apa-apa, silakan. Daripada kagak sama sekali, benar nggak Pak? Iya. Tapi jangan jadi hukum. Kata Ustaz Samin boleh, kata yang maghrib doang ya nggak boleh juga. Ini namanya lihat yang nanya siapa, kan begitu Pak. Kalau yang nanyanya udah aki-aki Pak,
Kita jawab yang benar. Nih, kayak contoh bapak ini nih. Ya nggak boleh bapak sholat maghrib tuh nggak boleh pak. Udah umuran. Ya Allah udah kudunya mempersiapkan maut. Bener apa bener pak? Iya. Kecuali anak muda dah yang masih panjang, mungkin masih ada masa taubatnya nanti ya pak ya, dikasih panjang umur sama Allah. Ya udah nggak apa-apa dah. Lo mabuk jalan tapi sholat tetap iya ya jalannya. Nah gitu. Kan ada yang begitu anak muda ya pak ya. Nah, ini udah bisa kelewat jauh nih pak. Udah begitu Pak Haji ya. Mudah-mudahan udah kelar kan. Terima kasih ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Usai sudah kajian kita malam ini, semoga ilmu yang disampaikan Ustaz sampai sini bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri kajian kita malam ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu